dan mempresentasikan makalah kami yang sudah kami diskusikan bersama dengan tema Siklus Pendapatan pada PT Sarana Russell Victory. Perkenalkan, nama saya Rani Cikasari. Nama saya Ardani Ali Munandar. Nama saya Francisca Desianti. Nama saya Oki Aristia Absari. Nama saya Tessa Olivia. Saya Anissa. Nama saya Tri Rahmawati Nurdini. Nama saya Tri Wideningsih. Demikian perkenalan kami. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Rani Cikasari. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang definisi pendapatan dan aktivitas dasar bisnis dalam siklus pendapatan. Definisi pendapatan menurut Romney dan Steinberg tahun 2005 merupakan rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dengan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Adapun tujuan siklus pendapatan, yang pertama adalah semua transaksi yang telah diotoritaskan dengan benar. Yang kedua, semua transaksi telah dicatat dengan valid. Yang ketiga, transaksi yang telah dicatat dengan valid dicatat dan disahkan. Kemudian yang keempat, dicatat dengan akurat. Yang kelima, aset dijaga dari kehilangan atau pencurian. Yang keenam, aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Materi kedua adalah aktivitas dasar bisnis dalam siklus pendapatan. Menurut Romney dan Steinberg, ada 4 macam aktivitas dasar bisnis dalam siklus pendapatan. Yang pertama, memasukkan pesanan penjualan atau sales order entry. Yang kedua, mengirim pesanan atau shipping. Yang ketiga, penagihan dan piutang usaha, billing and account receivable. Yang keempat, menerima pembayaran, yaitu cash collection. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Tessa Olivia. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, Rani Cikasari. Di sini saya akan membahas tentang pengertian simbol dan jenis flowchart. Pengertian flowchart secara umum adalah gambaran dalam bentuk diagram alir dari algoritma dalam suatu program yang menyatakan alur program tersebut. Menurut Falevi 2010, flowchart atau bagan alir adalah merupakan sebuah gambaran dalam bentuk diagram alir dari algoritma dalam suatu program yang menyatakan arah alur program tersebut. Menurut Jogianto 2005, flowchart adalah bagian chart yang menunjukkan alir atau arus flow di dalam program atau prosedur secara logika. Sedangkan menurut Karisma Miyaji 2010, dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi dan Akuntansi, Karismaji menyebutkan bahwa bagan alir merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Sebenarnya dalam perancangan flowchart tidak ada rumus yang bersifat mutlak, karena flowchart itu merupakan hasil dari pemikiran yang disesuaikan dengan alur yang ada di perusahaan tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Francisca. Nama saya Francisca Desianti. Di sini saya akan menjelaskan simbol-simbol flowchart. Simbol flowchart itu terdiri dari 4. Yang pertama, simbol input. Yang kedua, simbol proses. Yang ketiga, simbol simpanan. Yang keempat, simbol alur atau simbol lain-lain. Di sini akan saya tampilkan contoh dari simbol-simbol input. Dan di sini akan ditampilkan dari contoh simbol-simbol proses. Lalu ini adalah simbol simpanan dan ini simbol alur atau simbol lain-lain. Jenis-jenis flowchart. Yang pertama yaitu flowchart system. Flowchart system merupakan bagian yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam serta keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Yang kedua, flowchart paperwork atau flowchart dokumen. Flowchart paperwork menelusuri alur dari data yang ditulis melalui sistem. Flowchart paperwork juga sering disebut dengan flowchart dokumen. Yang ketiga, flowchart skematik merupakan bagian yang mirip dengan flowchart system yang menggambarkan suatu sistem atau prosedur. Perbedaannya bukan hanya menggunakan simbol-simbol flowchart standar, tetapi juga menggunakan gambar-gambar komputer.
Yang keempat, flowchart program. Flowchart program merupakan bagian yang menjelaskan keterangan lebih rinci tentang langkah-langkah dari proses program. Dan yang terakhir adalah flowchart proses, merupakan bagan alir yang banyak digunakan di teknik industri. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya dengan nama Tri Rahmawati Nurdini. Selanjutnya yaitu tentang flowchart siklus pendapatan berdasarkan buku Sistem Informasi Akuntansi. Berikut akan ditampilkan flowchart tersebut. Selanjutnya yaitu Sistem Informasi Pendapatan. PT Sarana Russel Victory merupakan agen resmi yang dipercaya oleh Pertamina dalam mendistribusikan bahan bakar minyak dan subsidi bagi industri dan keperluan proyek. Pada pencatatan sistem akuntansi, perusahaan menggunakan proses pencatatan komputerisasi. Sistem informasi pada PT Sarana Russel Victory, khususnya dalam mengontrol siklus pendapatan, telah menggunakan sistem yang lebih memudahkan para pegawai untuk melaksanakan tugasnya setiap hari. Akan dijelaskan oleh Widya. Saya Tri Widaningsih. Saya di sini akan menjelaskan dokumentasi prosedur siklus pendapatan. Ada beberapa prosedur siklus pendapatan yang diterapkan PT Sarana Russel Victory. Pertama, prosedur penawaran produk. Yang kedua itu prosedur siklus penjualan tunai, yaitu prosedur siklus penjualan kredit, dan yang keempat prosedur siklus penagihan piutang. Bentuk dokumentasinya yaitu berupa surat penawaran produk yang akan ditampilkan di sebelah sini. Kemudian kwitansi, invoice, dan surat pengantar bisnis. Nama saya Ukia Ristia Absari. Saya akan menjelaskan tentang narasi dan flowchart yang ada pada PT Sarana Russel Victory. Nah, untuk narasinya, yaitu kegiatan pertama yang dilakukan oleh PT Sarana Russel Victory, yaitu pertama bagian administrasi akan membuat surat penawaran produk yang akan diberikan kepada pelanggan melalui email. Nah, jika pelanggan menyetujui, maka order tersebut akan disampaikan ke bagian penjualan, dan penjualan akan membuat surat order dan dilanjutkan kepada membuat surat jalan yang terdiri dari 3 rangkap. Yang surat jalan pertama akan diberikan kepada pelanggan, surat jalan kedua akan diberikan kepada bagian keuangan, dan surat jalan ketiga akan diberikan kepada bagian administrasi untuk diarsip. Nah, surat jalan tersebut lalu diberikan kepada bagian administrasi untuk pembuatan nota-nota penagihan seperti faktur, kwitansi, dan invoice. Dan kemudian surat-surat tersebut akan diberikan ke bagian pengiriman. Nah, bagian pengiriman akan menerima surat SPP, yaitu surat pengantar pengiriman yang diberikan oleh PT Pertamina Tanjung Uban. Nah, order barang tersebut akan diambil dari PT Pertamina Tanjung Uban. Nah, PT Pertamina akan mengirimkan SPP. SPP tersebut ada 2 rangkap. SPP pertama akan diberikan kepada bagian administrasi, dan yang kedua akan diberikan kepada PT Pertamina Tanjung Uban setelah dicap dan ditandatangani oleh perusahaan. Nah, setelah itu bagian pengiriman akan mengirimkan barang order tersebut kepada bagian pelanggan. Nah, bagian pelanggan akan menandatangani surat-surat tanda terima barang dan memberikan cek untuk melakukan pembayaran. Nah, setelah itu bagian pengiriman akan mengembalikan dokumen-dokumen tanda terima barang tersebut kepada bagian administrasi. Nah, bagian administrasi akan menginput proses pembelian tersebut, dan untuk bukti-buktinya akan diserahkan ke bagian keuangan untuk dilakukan proses administrasi lainnya atau proses arsip. Nah, untuk bagian keuangan itu akan melakukan pembuatan laporan keuangan pada akhir bulannya, dan laporan keuangan tersebut akan diberikan kepada pemilik. Nah, pemilik akan melihat apa saja produk-produk yang dijual selama 1 bulan, dan kemudian laporan keuangan tersebut diarsip. Nah, prosedur saat ini akan selesai di bagian administrasi setelah melakukan proses penginputan penjualan. Nah, begitu sedikit narasi yang dilakukan oleh PT Sarana Russel Victory. Selanjutnya yaitu dapat kita tampilkan juga flowchart yang dibuat oleh PT Sarana Russel Victory, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu flowchart siklus penjualan tunai, yang kedua yaitu flowchart siklus penjualan kredit, dan yang ketiga adalah flowchart penagihan piutang. Oke, terima kasih.
selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Nama saya Anissa. Saya akan menjelaskan mengenai unsur pengendalian intern pada PT Sarana Russell Victory. Nah, unsur pengendali intern ini diterapkan pada perusahaan di mana berguna dalam menghindari dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam prosedur transaksi penjualan di perusahaan. Nah, di mana dalam unsur pengendalian intern ini ada 4 hal yang dianalisis, yaitu yang pertama mengenai organisasi, yang kedua sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yang ketiga yaitu praktik yang sehat, dan yang keempat adalah karyawan yang cakap. Nah, dari keempat aspek tersebut, setiap bagian tugas haruslah saling bekerja sama dan bersinergi agar dapat dilakukan pengecekan dan pengawasan pada tiap-tiap pekerjaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kecurangan atau penyimpangan dalam transaksi penjualan di PT Sarana Russell Victory. Adapun kelebihan dari sistem pengendalian intern pada PT Sarana Russell Victory diantaranya yaitu setiap penerimaan kas dilaksanakan oleh fungsi yang berbeda dan tidak banyak. Lalu, setiap transaksi penerimaan kas maka akan selalu dicatat secara rutin pada buku penerimaan kas. Kemudian, setiap transaksi diurutkan sesuai dengan tanggal dan nomor urut dari bukti dokumen yang ada sehingga mudah untuk dikelompokkan dalam buku penerimaan. Sedangkan kelemahan dari sistem pengendalian intern pada PT Sarana Russell Victory diantaranya yaitu tidak adanya pembagian tugas, sehingga banyak satu bagian mengerjakan beberapa tugas sekaligus. Kemudian tidak adanya pemeriksaan secara mendadak, di mana akan membuat karyawan semakin terpacu dalam pekerjaan yang dilakukan. Kemudian tidak ada pula pelatihan terhadap kinerja karyawan, karena ini berguna untuk meningkatkan kualitas dari pekerja itu sendiri. Inilah flowchart hasil analisis dari PT Sarana Russell Victory. Pada prosedur pekerjaan tidak terdapat perubahan dari alur-alurnya, hanya saja untuk setelah analisis ini kita menambahkan bagian akuntansi untuk membantu pekerjaan dari bagian keuangan yang sebelumnya memegang beberapa tugas. Nah, pada flowchart sebelumnya bagian keuangan melakukan pekerjaan seperti menerima pembayaran, menerima arsip, bukti-bukti hingga melakukan pembukuan. Nah, bagian akuntansi dibutuhkan untuk membantu pekerjaan bagian keuangan agar menjadi lebih efektif dan efisien sehingga tidak terjadi konflik dalam pekerjaan yang dilakukan. Nama saya Ardani Ali Munandar. Saya akan membahas bagian 4.5 yaitu analisis dan pengaruh di masa pandemi COVID-19. Sejak WHO mengumumkan status wabah COVID-19 menjadi pandemi, pemerintah Indonesia mengumumkan masyarakatnya untuk bekerja dan berkegiatan di rumah saja. Hal ini untuk mencegah meluasnya COVID-19 ini. Oleh karena itu, dampak menurun penjualan bahan bakar di sektor pariwisata. Itu dikarenakan pemerintah melarang masyarakat untuk berpergian dan mengunjungi tempat wisata. Berikut adalah grafik dari penjualan BBM di PT CRV. Lihat dari grafik tersebut, nampak sekali penjelasannya dari bulan Januari menuju bulan Mei itu mengalami penurunan. Oleh sebab itu, maka dampak pada pandemi ini sangat jelas terhadap PT CRV ini. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa siklus pendapatan di PT CRV memiliki 4 kegiatan utama, yaitu penjualan, pengiriman barang, penagihan, dan penerimaan kas. Tiap-tiap aktivitas menggunakan sistem komputerisasi yang sesuai standar. Meskipun sistem manual masih ada, namun hanya sebatas catatan pesanan. Dokumen yang terkait di PT SRV yaitu surat jalan, invoice, dan faktur pajak. Saran, pada perusahaan terdapat masih kekurangan pengendalian internal. Seharusnya hendaknya melakukan pengawasan secara berkala pada tiap bagian. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan yang baru disadari di kemudian harinya. Materi yang dapat kami paparkan, kurang kami mohon maaf.